Halo guys, selamat datang di video ini dan di sini saya akan membahas terkait tiga materi yaitu proses konvolusi dalam sistem multimedia, encoding dan decoding LZW dan yang terakhir adalah encoding dan decoding citra foto yang berformat JPEG. Untuk yang mau lanjut ke bagian yang diinginkan, bisa langsung aja lihat di timestamp di deskripsi video ini dan tanpa berlama-lama lagi kita gas langsung ke bagian yang pertama. Oke, kita langsung bahas aja materi pertama, yaitu adalah proses konvolusi. Mungkin sebelum kita bahas materi ini secara detail, kita perlu tahu dulu bahwa di sistem multimedia itu terdapat proses yang namanya mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog itu apa? Sinyal analog direpresentasikan dengan fungsi kontinu, seperti bisa dilihat di sini, pada sumbu waktu dan amplitude, dengan sumbu X merepresentasikan waktu dan sumbu Y merepresentasikan amplitude. Sementara itu, sinyal digital direpresentasikan dengan kumpulan nilai diskrit yang terdefinisi di saat tertentu, seperti di grafik di bawah ini. Kenapa sih kita pengen mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital? Nah, ini ada tiga kelebihan sinyal digital dibandingkan analog. Yang pertama, sinyal digital lebih anti rusak akibat waktu dan jarak. Yang kedua, data digital dapat dikompresi dan didistribusikan secara efisien. Dan yang terakhir, data digital mudah disimpan di dalam media penyimpanan magnetik maupun elektronik. Nah, agar kita bisa konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital dilakukan dua proses, yaitu adalah sampling dan quantization. Kita bahas yang pertama dulu, sampling. Sampling merupakan pencuplikan nilai suatu sinyal secara periodik. Periode di sini ditulis dengan nilai T. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa kita tuh kayak mengambil nilai suatu sinyal, suatu nilai sinyal dalam suatu periode. Jadi kita ambil bagiannya gitu. Nah, itu sampling dengan ini rumus matematikanya. Nah, kalau kita udah tahu terkait sampling, mungkin kita bisa lanjut ke konvolusi. Konvolusi itu apa? Konvolusi adalah operasi matematika dua fungsi yang menghasilkan fungsi ketiga yang mengekspresikan bagaimana masing-masing fungsi termodifikasi dengan yang lainnya. Mungkin biar tambah kebayang, kita kasih contoh visualisasi. Nah, anggap aja misalnya ini adalah fungsi G dan di bawahnya ada fungsi F dan fungsi G. Ada dua fungsi. Oke. Let's say kita inversi fungsi G tersebut dan kita gerakan di sumbu X. Nah, ketika kita gerakan kan terdapat sebuah area di bawah fungsi F dan fungsi G. Area ini adalah hasil konvolusi dari fungsi F dan fungsi G. Rumus matematikanya ada di bawah ini, yaitu adalah sebuah integral, dan kalau misalnya kita geser-geser kan, ya ini kan areanya tetap ada terus ya. Nah, ini area ini adalah hasil konvolusi dari fungsi F dan fungsi G. Oke, seperti yang tadi sudah dari definisinya ya, menghasilkan sebuah fungsi ketiga, dan ya ini fungsi ketiganya adalah integral atau luas area di bawah fungsi F dan fungsi G. Nah, terus hubungannya apa ini dengan yang tadi kita ngomong sinyal analog dan sinyal digital? Mungkin kita ambil contoh lagi. Misalkan terdapat dua fungsi, fungsi F dan fungsi G. Dengan fungsi F merupakan fungsi sinyal yang pada periode T dengan periode T, sementara fungsi G merupakan impuls G dengan periode T juga. Kedua fungsi ini coba kita konvolusikan. Nah, kan menghasilkan seperti kayak gini ya. Anggap aja misalnya ini adalah hasil konvolusinya. Nah, persamaan konvolusi ini kita tuh buat ngedapetin titik-titik yang di sini nih, titik-titik sampel ini namanya. Nah, titik-titik ini adalah titik potong antara fungsi F tadi dengan fungsi G. Gunanya buat apa sih kayak titik-titik sampel ini tuh? Nah, tadi kan sebenarnya di awal udah dibahas ya bahwa untuk dari sinyal analog ke digital diperlukan dua proses. Yang pertama adalah sampling, yang kedua adalah quantization. Nah, tadi kan sampling udah dibahas, sekarang kita masuk ke quantization. Kuantisasi adalah proses pembulatan angka hasil sampling ke dalam sejumlah yang terbatas. Jadi, yang tadi hasil proses konvolusi ini, kita dibuletin gitu. Nah, menghasilkan yang warna oranye ini, baru gitu. Nah, jadi kan, setelah kita bahas-bahas tadi, kan udah jadi tahu ya, kebayang. Kayak, ternyata konvolusi ini dipakai buat salah satu step dari proses sinyal analog ke sinyal digital. Jadi mungkin itu pembahasan untuk proses konvolusi. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang kedua, yaitu adalah LZW, encoding, decoding. Nah, sebelum kita bahas, mungkin dari dasar LZW-nya dulu deh. LZW ini itu dasarnya itu kenapa namanya LZW, itu tuh
dari nama pembuatnya, yaitu adalah Abraham Lempel, Jacob Ziff, dan Terry Welsh. Makanya namanya LZW. Dia tuh dari 3 nama belakang si pembuatnya. LZW ini tuh ngapain sih? LZW ini adalah salah satu cara ngekompres dengan cara mensubstitusikan kumpulan karakter dengan suatu kode. Nah, gimana sih caranya tuh? Kayak cara kerja ngesubstitusi itu maksudnya gimana? Mungkin kita langsung lanjut aja ke contohnya. Nah, pertama-tama kita mulai dari encodingnya terlebih dahulu. Di LZW ini, dia tuh mempunyai namanya initial dictionary. Initial dictionary ini tuh berisi dengan simbol dari A sampai Z, alfabet biasa, dengan indeksnya, desimal dari 1 sampai 26. Ini tuh dipakainya di mana? Nanti mungkin pas kita melakukan proses encodingnya itu bakal kayak kebayang gitu, kayak, oh ternyata dipakainya di sini. Makanya itu kita langsung aja masuk ke prosesnya ya. Nah, misalkan ada input string Khofifan Haribowo. Nah, proses encoding di LZW ini, kita biar gampang itu ngebikin tabel ya, dengan kolom input, next character, output, dan add to dictionary. Input yang pertama kan di sini K. Oke, kita langsung masukin ke sini input K. Next karakternya apa? Habis K kan keluarnya O. Oke, berarti langsung O. Nah, initial dictionary yang tadi sebelum di slide sebelumnya yang ini tuh dipakainya buat kita tuh ngelihat output ini, index. Kita tuh ngelihat kayak di inputnya ini kan terdapat nilai K. Nah, terus kita cek di initial dictionary, K itu terdapat di mana? Ternyata K ini ada di sini, di 11. Kalangan foto saya ini ada K, HIJK 11. Oke, berarti kita langsung masukin bahwa output di sini itu adalah indeksnya 11. Output 11. Oke, nah yang add to dictionary ini apa? Jadi kita tuh ngelihat si input yang sekarang dengan next character, yaitu kan berarti K dan O. K dan O ini kita cek apakah ada di dictionary. Kalau misalnya yang pertama ini kan masalahnya ini baru semuanya itu satu huruf A sampai Z. Otomatis si KO ini belum ada. Jadi kita tuh nambahin di dictionary yang tadi string KO dengan indeks 27. Soalnya kan tadi ini indeksnya sampai 26 huruf Z. Nah, sekarang kita tambahin indeks ke 27 yaitu adalah KO. Oke. Beres dari K, next yang awalan next karakter ini kan pindah ke sini kan. Sekarang O yang diproses. Prosesnya sama kayak yang tadi kita ngeproses K. Next karakternya apa? F. Kita lihat input O ini dia di indeks di mana? Oh, ada di nomor 15. Output keluar 15. Cek OF ada nggak di dictionary? Nggak ada juga. Masukin ke dictionary dengan indeks 28. Nah, ini tuh bakal di prosesnya tuh bakalan terus-terusan gitu. Sampai ini kan Khofifan. Nggak ada terus kan ini si stringnya itu di dictionary. Jadi tambahin terus. Ini yang Haribowo-nya. Terus masih prosesnya sama. Ngeliat input, next karakter. Lihat di dictionary si outputnya. Kalau misalnya nggak ada yang input dan next karakter, tambahin ke dictionary 34, 35 terus sampai di akhir O. Kalau udah O ini 15 ya udah beres. Huruf terakhir kan selanjutnya nggak ada LOF jadi. Nah, dari input yang tadi Khofifan Haribowo berarti keluarnya oke, sebelum keluar mungkin ini ada final dictionary-nya yang tadi kita udah tambahin kan KOF bla bla. Terus sampai 40 ini dari 27 sampai 40 sampai WO. Berarti input yang tadi Khofifan Haribowo hasil outputnya yang tadi kan dari LZT itu pengertiannya mensubstitusikan kumpulan karakter menjadi satu kode. Outputnya adalah sebuah angka 11, 15, 6, 9, 6, 1, 14, dan seterusnya sampai 15. Mungkin pertanyaan yang muncul kayak, lah terus ini buat apa gitu? Ini kan sama aja kayak misalnya K itu huruf ke-11 di alfabet, O itu 15, F itu 6, ya terus saja di mapping sampai huruf terakhir O 15. Terus yang add to dictionary yang final ini buat apa sebenarnya gitu kan, kayak nggak ada gunanya kan kalau misalnya kayak gitu. Nah, jadi emang kebetulan aja ini untuk contoh yang ini nama saya itu jadi tidak ada yang ngulang gitu. Let's say mungkin kita ini ada KO di sini. Kita contoh baru deh. Misalnya ini di sini KO kan udah dimasukin nih si string KO. Misalkan di bawah ada KO lagi. Kalau misalnya ada yang ngulang kayak gitu, ini udah KO, di bawah ada KO lagi. Ya dia nggak usah nambahin ke dictionary, soalnya dia udah ada gitu. Udah ada sih KO di dictionary-nya. Kan otomatis kalau misalnya dia udah ada kan si outputnya tuh bakalan kurang kan. Nah, jadi kalau misalnya dia si inputnya tuh ada kata atau
huruf yang berulang-ulang, kalau misalnya tadi contoh KO, terus ada KO lagi, terus nanti misalnya ada KO lagi, ada KO lagi. Nah itu tuh bakalan si output angkanya tuh nggak bakal ngurang gitu, nggak akan kayak ini tiap huruf ke mapping jadi satu angka. Nah jadi sebenarnya Aljatuin tuh bagusnya kalau misalnya kayak tadi ada kayak kumpulan karakter yang dia tuh ngulang-ngulang-ngulang gitu. Untuk kasus yang ini ya sayangnya dia nggak ada yang ngulang, jadi ya ini ke mapping satu-satu sih hurufnya. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan lain nanti dicontohin lah. Kalau misalnya ada yang ngulang kayak gimana. Tapi mungkin untuk sekarang ya kayak gini aja dulu gitu. Oke, itu proses encoding. Sekarang masuk ke decodingnya. Sama kita bikin initial dictionary A sampai Z 1 sampai 26. Nah, sekarang kan kalau misalnya decoding itu kan berarti dari kode, dari angka, kita coba bikin dia tuh jadi huruf. Ini ada lumayan lebih banyak ya si kolomnya, ada PW string, next character, PC output, itu dictionary, index string. Tapi ini nggak terlalu susah, sama aja lah. Oke, jadi mungkin yang pertama ini yang pertama kan angka 11. 11 nih. Mungkin ini awal kan 0 ya. Yang next character 11. Oke, 11. Kita cek aja 11 ini di dictionary gitu. Kayak kok misalnya di sini kan gampang tinggal lihat 11, oh K. Berarti si stringnya adalah K. Outputnya ya K juga. Kalau misalnya ini 15, selanjutnya indeks 15, kita cek lagi di sini di initial dictionary 15. Oh ini yang awal tadi K ini kita pindah ke sini ya, ke yang P. Sementara yang O ini kita ke C. Sebenarnya ini mirip-mirip yang tadi lah. Ini ada P, ini ada C. Di yang pas kita encoding juga C ininya P dan C. Nah, kita udah ada K, ada O. Ini tuh, kalau udah ada dua huruf P, C ini, kita sama stepnya, yaitu adalah add to dictionary. Kan KO ini belum ada kan ya di dictionary. Jadi kita tambahin ke dictionary dengan indeks ke 27. Oke, jadi flow-nya tuh kayak gini lah. Ada indeks sih, si input dari angkanya. Kita lihat di dictionary. Terus nanti di row selanjutnya tuh dia pindah ke ini, PW string. Terus kita lihat si angka selanjutnya, yaitu 15. Kita lihat ke dictionary. Nah, ini yang K ini tuh dia dapetnya dari si PW string ini. Terus si C ini tuh dia dapetnya yang dari tadi, yang kita lihat si angkanya ini. Nah, terus si 2 ini tuh kita masukin ke dictionary dengan indeks 27 ini. Outputnya kita ngambil dari yang tadi nih, angka yang pas 15 kan dia tuh O di dictionary. Nah, itu outputnya gitu. Nah, itu prosesnya di repeat aja terus-terusan gitu. Pindah ke sini, terus kan ini dilihat si indeksnya ke dictionary, terus ya akhirnya ujung-ujungnya keluar output seperti ini, Kofifan dan Haribowo. Oh ini mohon maaf ya, ini ketukar indeks stringnya. Harusnya si indeksnya angka, stringnya yang hurufnya. Dari akhir ya, kalau kita udah beres ngelakuin semuanya itu, akhirnya ke mapping juga. Input si awalnya adalah 11, 15, 69, dan seterusnya ini. Dan output akhirnya adalah ini, yang Kofifan Haribowo. Ini sama kan ya dengan yang tadi proses encoding kita. Inputnya Kofifan Haribowo, outputnya ini. Yang ini decoding, keluarnya yang input awal Kofifan Haribowo. Jadi ini adalah proses encoding dan decoding dari LZW. Mungkin seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke materi kita yang terakhir, yaitu adalah encoding, decoding citra foto. Nah, biar langsung ngerti, kita di sini bakalan langsung tutorial cara nge-encode dan decode si fotonya. Tentunya kalau misalnya kita mau nge-encode decode foto, kita perlu ada fotonya, foto yang digunakan. Nah, ini kita pada tutorial atau penjelasan kali ini akan memakai foto ini. Foto saya yang ada di depan logo himpunan. Nah, untuk tools yang digunakan sendiri ada dua. Yang pertama ada Python, itu dipakai nanti buat nge-encode dan decode-nya. Dan yang kedua adalah GIMP. GIMP ini dipakai nanti untuk ngelihat si value-nya, value color-nya. Mungkin nanti akan lebih jelas kalau misalnya langsung pas sudah dipraktekin, jadi mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung yang pertama dibuka itu adalah si GIMP-nya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada foto saya, foto GIMP. Ini udah saya masukin ke GIMP. Step yang dilakukan pertama adalah kita ngubah dari si
foto ini menjadi value YCRCB. Caranya gimana? Caranya itu kita ke colors di sini, lalu ke komponen, lalu ke decompose. Nah, ini kan udah ada nih color model YCRCB, kita langsung klik OK aja. Nah, ini kan udah kebentuk. Ini ada Y-nya, ini ada CB-nya, ini ada CR-nya. Nah, untuk proses encoding di decoding ini tuh kita cuma perlu si Y-nya. Jadi mungkin yang lainnya kita bisa hide aja. Jadi kita udah dapat si Y-nya. Nah, step selanjutnya adalah kita tuh melakukan pengambilan makro block. Makro block itu adalah blok berukuran 8x8 pixel. Jadi dari foto yang gede ini kita ambil 8x8 pixel. Caranya gimana? Caranya ya kita ngezoom aja ini, ngezoom terus. Dan kita bisa milih ya, kayak misal mau ngambilnya yang bagian mana gitu ya. Mungkin kita ambil di sekitar ini aja deh, kacamata dan pipi, biar ada variasi pixelnya. Oke, mungkin ya boleh di sini deh. Kita ambil crop 8x8. Nah, ini biar gampang cara tahu 8x8-nya sebenarnya bisa dilihat aja di kiri itu ada size pixelnya. Ini baru 4x4, 5x4, 6x4, 7x4, sampai 8 pokoknya kan ya. 8x8, 8x4, 8x5, 8x6, 8x8. Oke. Sudah 8x8 ini, tapi ini mungkin terlalu putih semua ya. Jadi kita coba pilih yang lain deh. Dan agak atas kali ya. Ya di sini boleh deh. 7, 8x8. Oke. Ini udah kita potong. Jadi ini kita potong. Aduh, kan jadi potong. Kita ulangi lagi ya, 8x8. 8, coba deh. Ini dari atas deh. 8 kali 8. Lagi. Oke. Kita enter. Nah, ini kan udah kita ambil nih. 8x8 dari tadi kan perbatasan pipi dengan kacamata ya. Oke, kalau udah ini terus buat apa sih? Nah, itu kita tuh di GIMP ini tuh gunanya pakai GIMP lah ya. Mungkin dari pixel 8x8 ini kita tuh ngeliat value masing-masing, color value masing-masing pixel. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita tinggal hover aja ke atas yang pixel yang mau dilihat value-nya. Misalnya ini, value-nya kan kelihatan tuh di section di kanan itu. Jadi di atas kanan di sini nih. Nah ini. Nanti sekarang kan NA, gara-gara kita nggak nge-hover di satupun pixel. Tapi kalau kita nge-hover nanti, kayak misalnya sekarang, nah itu kan muncul si value-nya gitu. Value itu yang V. Jadi yang pertama ini 91, yang ini 99, yang ini 131, dan seterusnya. Nah jadi dari makro blok 8x8 ini kita tuh perlu ngambil value, color value masing-masing pixel. Nah, kalau misal udah diambil, terus kemana? Kita langsung buka Python-nya. Mungkin bisa pakai text editor masing-masing, di sini saya pakai VS Code. Kita masukin si color value-nya itu di sini, di array 2 dimensi yang mungkin ini saya namain color value. Jadi misalnya tadi nih, yang pertama itu kan value-nya berapa? 91. Oke, biar cepet. Yang kedua 99, yang ketiga 131. 92 tadi 9 berapa? Aduh, saya lupa lagi. Yang pertama 91, 99, 131. Oke. Kita langsung masukin ke color value ini. Yang pertama berarti kan 91, yang kedua 99 kan tadi, yang ketiga 131. Nah, ini dan ini dilanjutin aja gitu, kayak tiap value yang tadi di pixel masukin ke array ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan skip beberapa detik biar kita gak usah buang-buang lama ya. Kayak saya buka GIMP, buka ini buat masuk-masukin. Jadi mungkin selanjutnya ini udah keisi dengan value yang dimiliki oleh macroblock tadi. Oke, ini sekarang udah diisi semua ya, color value-nya dengan tadi yang dari value-value pixel-pixel yang ada di GIMP. Ini dari 91 sampai yang pojok ini kan 214, ini banyak yang 200. Nah, ini udah diisi semua. Ini emang
nilainya tinggi-tinggi. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari foto yang sebelumnya kan ini emang banyak putihnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya putih ini ya jadi semakin tinggi, semakin ke 200-an ke atas. Oke, jadi mungkin kita langsung aja kita run si kodenya. Pertama mungkin ya ini biasa kita import library-library yang kita butuhin, lalu kita jalanin si array yang color value-nya, mungkin kita bisa double check lagi. Ya pastinya ini sama dengan yang atas ya, soalnya nggak diapa-apain. Nah ini untuk make sure aja kita udah masukin si angkanya dengan benar gitu, kita bisa jalanin si kode ini yang buat nge-show dari color value ubah jadi kayak macro block. Kan kita bisa bandingin ini sama ya ini kan kurang lebih sama ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kita pakai macro block gitu? Kenapa nggak semuanya full Python gitu? Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya emang dari ngambil color value-nya itu pakai sebuah kode Python gitu. Nah, tapi ini kenapa pakai game? Mungkin kita biar bisa fleksibel dan kita bisa dilatih juga kan kayak tadi step by step dari foto awal ke YCBCR. Terus kita ambil macro block-nya. Mungkin ini biar lebih jelas aja gitu. Tapi sebenarnya ada sih kalau misalnya emang mau simple ya, langsung aja masukin JPEG ke kodenya. Dan dia bisa ngambil satu makro blok gitu, 8 ke 8 pixel. Dan mungkin ini biar kita lebih jelas aja. Oke, jadi kalau misalnya udah diambil tadi semuanya nilainya dan kita udah cek, oke benar dengan game. Step selanjutnya adalah kita ngurangin semua value yang ada di array dengan nilai 128. Kenapa sih kita ngurangin? Soalnya nanti tuh step habis ini kita tuh bakalan masukin persamaan DCT, dan persamaan DCT itu cuma bisa kalau misalnya range angkanya itu minus 128 sampai 127. Nah ini kan udah 200, ini banyak banget yang 200 kan. Ini jauh di atas 127, makanya kita kurangin semuanya dengan nilai 128. Kita run aja. Dan ini adalah hasil pas sudah dikurangin. Kan ini udah di dalam range si DCT semua ya. Nah, setelah itu kita masuk ke yang DCT. DCT ini apa sih sebenarnya? DCT ini adalah sebuah persamaan yang memang dipakai dalam proses encoding decoding ini. Nah, ini mungkin jadi salah satu alasan juga kenapa kita pakai code Python. Soalnya bayangin aja kalau misalnya kita mau ngelakuin persamaan ini di setiap value gitu. Mungkin kalau misalnya ngurangin 128 kan ya oke lah ya masih bisa walaupun agak repot juga nih ngurangin 64 kali gitu. Semuanya dikurangin 128. Tapi kalau misalnya kita ngitung masing-masing pakai DCT ini tuh bakalan repot banget gitu. Jadi makanya kita pakai kode Python. Kalau kode Python kan kita ya tinggal diklik, beres kan langsung udah kena DCT semuanya gitu. Nah, selanjutnya ini ada tabel kuantisasi. Tabel kuantisasi ini dapat dari mana? Ini emang udah kayak apa ya? Kayak udah ketentuan gitu. Kayak emang value-nya emang harus segini dan ya emang ada namanya tabel kuantisasi. Itu dipakai buat di step selanjutnya. Dari hasil DCT ini kita tuh bagi semua value-nya yang ada di masing-masing ini menjadi dengan yang ada di tabel kuantisasi. Jadi misalnya ini 564 dibagi dengan 16. Yang ini bagi yang ini dan seterusnya. Kita run aja langsung. Dan ini menghasilkan array seperti ini, dan ini adalah hasil dari kompresi dari si foto yang tadi, dari yang macro block tadi. Nah, sebenarnya abis ini tuh bisa ditentuin koefisien DC dan AC-nya. Caranya gimana? Kalau DC itu tinggal ngeliat yang paling atas ini. Kalau yang AC itu kita tinggal nge-zigzag. Awalnya kan dari 35 ke sini ke min 48, ke 70, ke 80, ke min 32, ke min 9, 1, dan terus nge-zigzag sampai ke akhir di 0. Mungkin itu untuk proses dari kompresinya. Untuk proses di kompresinya, ya sebenarnya gampang aja. Kita tinggal nge-reverse aja step-step yang kita udah lakuin tadi. Tadi kan di terakhir kita ngebagi dengan tabel kuantisasi. Ya sekarang berarti tinggal dikaliin gitu semuanya kan. Kaliin. Ini hasilnya. Lalu kita lakuin inverse DCT. Kan tadi kita ngelakuin DCT, sekarang kita ngelakuin inverse-nya. Dapat value seperti ini. Lalu tadi kan kita kurangi 128, sekarang kita tambahin lagi 128. Ini hasil akhirnya dan kita bisa ngecek si gambarnya. Nih, ini adalah hasil dari dikompresi yang tadi. Hasil ini foto awalnya di atas atau di GIF juga bisa dilihat kayak gini. Dan ini adalah hasil pas kita udah dekompresi lagi. Emang kan ini nggak terlalu jauh kan. Jadi ada shade yang gelap di sini dan sisanya agak white putih gitu. Ya ini nggak terlalu jauh pun mungkin ada beda-beda dikit.
ini adalah hasil dekompresinya. Nah, begitu mungkin penjelasan atau tutorial dari bagaimana cara nge-encode, nge-decode, atau nge-kompresi-dekompresi dari citra foto dalam format JPEG. Oke guys, jadi sekian pembahasan materi kali ini. Semoga mendapatkan ilmu baru, semoga mendapatkan manfaat. Semoga udah lebih paham terkait konvolusi, terkait encoding-decoding LZW, dan encoding-decoding citra foto. Jika ada pertanyaan atau diskusi, boleh banget disampaikan pada kolom komentar di bawah video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan menyampaikan materi. Terima kasih banyak telah menonton video ini, and I will see you later.